الكون ابتهاجا بوجود المصطفى غمان ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mumtani an tamzil al-afkar al-khatirah al-murtafi an tahzil al-absar al-nazirah al-alimi biwajibi qalbi azarat al-khadirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على يده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى رأسه أنجوم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah. Pertama-tama marilah di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita dapat selalu senantiasa menguatkan, meningkatkan dan mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan terkhusus di bulan kelahiran manusia mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Marilah selalu kita panjatkan salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini tepatnya kita berada di Jumat yang pertama, bulan yang merupakan kelahiran dari manusia agung, manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, di mana manusia yang benar-benar menanggung beban dan penderitaan bagi umatnya untuk agar hidup selamat dunia dan akhirat, mengemban misi ilahiyah untuk menerima wahyu Allah, menyampaikan yang baik dan kebenaran dan menjadikan rahmat buat kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan bagi kita semua. Karena itu sudah sepatutnya lah di bulan kelahiran Nabi ini kita buka kembali buku sejarah, kita buka kembali sirah nabawiyah, autobiografi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana perjuangan beliau, keseharian beliau, akhlak beliau, kehidupan beliau, sehingga kita semua bisa tahu cahaya agama Allah berkat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merupakan rahmat bagi kita semua. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Bagaimana tidak orang yang tidak perlu, bahkan mungkin di zamannya belum ada media sosial,
belum ada follower atau pengikut yang saat ini banyak orang yang gandrungi ketika dia memegang handphone, dia punya akun media sosial, dia sudah berbangga dengan sekian juta, sekian ribu, sekian puluh ribu pengikut, atau yang like statusnya, atau yang men-share kata-katanya. Beliau nggak perlu ada status di media sosial, beliau nggak perlu dikenal followernya berapa, terhitung berapa, atau iklannya berapa. Tapi bermiliar-miliar manusia sampai detik ini tidak henti-hentinya mengucapkan nama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di setiap salat kita juga sampaikan salawat kita dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menurut orang kafir pun mengakui sendiri bahwa manusia yang berpengaruh di abad ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat Islam saat ini, kita umat Islam menurut data yang ada hampir 2 miliar manusia di seluruh dunia, tidak mungkin tidak pasti mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang sudah mendahului kita berabad-abad yang lalu. Inilah manusia yang dijadikan qudwah, uswah, teladan bagi kita semua. Karena itu, kenapa Nabi begitu dikenal? Selain daripada wahyu Allah, perintah Allah merupakan Nabi Muhammad, Nabi terakhir daripada penutup daripada para Nabi. Karena beliau berdakwah dengan teladan, dengan qudwah, dengan akhlak yang baik, sehingga dapat diikuti untuk kita semua. Karena itu, ambil hikmah yang paling penting adalah tiru dan teladani akhlak beliau. Kalau kita di lingkup terkecil kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kantor kita, di dalam kita sebagai guru, pengajar, atau sebagai usaha di kantor, sebagai bos, atau sebagai pimpinan di suatu tempat, mau kita dihormati, mau kita diikuti, dituruti, jadilah kita teladan yang baik bagi orang-orang yang di bawah kita. Terutama jamaah yang ada di sini adalah kepala rumah tangga, atau bahkan yang akan menjadi calon kepala rumah tangga, mau istri dan anaknya turut dan taat kepada kita, jadilah qudwah, teladan yang baik bagi di rumah tangganya. Mau di kantor, pegawai dan anak buahnya nurut, jadilah qudwah dan teladan yang baik di kantornya. Mau jadi guru yang baik, jadilah qudwah dan teladan guru yang baik bagi murid-muridnya. Begitu pula yang lainnya. Mau jadi pemimpin yang ditaati, yang didengar oleh rakyatnya, yang rakyatnya akan sami'na wa ata'na, jadilah pemimpin yang menjadi qudwah, teladan, bukan pemimpin yang ingkar janji atau bahkan sering menzolimi rakyatnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan tiap-tiap berita dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad untuk menguatkan hatimu. Nabi Muhammad SAW dikisahkan, diceritakan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan wahyu ilallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat Al-Quran banyak berisi kisah para nabi-nabi terdahulu. Apa kata Allah? Ini untuk menguatkan kamu ya Muhammad. Bagaimana kamu tahu napak tilas perjuangan para anbiya sebelum kamu, dari mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad. Diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu untuk apa? Kata Allah, untuk menguatkan kamu dalam berdakwah ya Muhammad. Nah, kita saat ini menghadiri peringatan-peringatan Maulid Nabi di berbagai macam tempat, tidak lain tidak kurang selain untuk bergembira terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita mengambil ibrah, pelajaran daripada nasihat yang kita dengar, teladan dan contoh perilaku beliau, agar kita dapat menguatkan iman dan takwa kita di akhir zaman saat ini, di mana banyak sekali godaan dan tantangan kita kehidupan. Marilah kembali merujuk teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dianjurkan oleh Allah, di mana solawat kita kepada Nabi kita merupakan perintah Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi, wahai orang-orang beriman, solawatlah kamu atasnya dan salamlah dengan sebaik-baiknya salam. Jadi solawat bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah habib, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, silahkan jamaah yang melaksanakan peringatan maulid di berbagai macam tempat, atau paling tidak di rumah-rumahnya, bacakan sirah nabawiyah. Apa sih pembacaan peringatan maulid Nabi yang kita baca dalam bait qasidah dan syair bahasa Arab?
tidak lain dan tidak kurang kalau Anda baca terjemahannya itu adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dengarin pendapat zaman sekarang yang anti peringatan Maulid kalau dia bisa menceritakan tokoh ustadznya, kiainya, atau tokoh partai atau tokoh orang terkenal menjadikan buku autobiografi kehidupan orang tersebut. Bagaimana tidak kita sebagai umatnya untuk menjunjung tinggi dan membesarkan nama Nabi kita Muhammad SAW agar kita tahu kehidupan beliau, akhlak beliau, teladan beliau untuk kita ikuti dan contoh kepada kita semua. Terakhir, sebagaimana di dalam bait Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Debai, di dalam pasal Maulidnya dikatakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, adalah Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia di dalam kejadian, bentuk dan tubuh dan budi pekerti. Wahdahum illa haqqi turugan, Nabi Muhammad paling banyak menunjukkan manusia ke jalan yang benar, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus yang baik. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Artinya kalau ditanya akhlak Nabi bagaimana, apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran, itu yang Nabi jalani. Jadi kalau ditanya akhlak yang baik apa, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi seperti Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dapat menirunya juga. Wasimatuhul ghufran, Nabi Muhammad bertabiat pengampun. Yansahu lil insan, Nabi Muhammad juga pemberi nasihat kepada manusia. Wa yafsahu fil ihsan, dan luas dalam berbuat kebaikan. Wa ya'fu aniz zambi idza kana fi haqqihi was sababi, dan Nabi Muhammad juga pemaaf apabila itu memang Nabi Muhammad seorang pemaaf bila memang menjadi haknya. Nabi Muhammad orang yang sangat mengampun dan penyayang dan pemaaf bagi dirinya dan pribadinya. Wa iza du'iya haqqullahi lam yagum ahadum li ghadabih, dan bila hak Allah dilanggar, bila agama Allah dinista, dilecehkan, kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, maka tidak ada seorang pun yang dapat berdiri menentang daripada kemarahan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak Nabi baik, penyantun, pemaaf, itu yang sering kita dengar. Tapi yang ini juga harus kita tahu, bila hak Allah dilanggar, bila hak Allah dilecehkan, Nabi Muhammad orang terdepan di medan peperangan, yang melawan yang zolim itu zolim, yang membela yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi harus menyampaikan seimbang, jangan hanya seolah-olah dakwah Nabi santun dan lembut saja, tapi yang haknya tidak pernah disampaikan. Kalau Nabi dakwahnya santun aja, kenapa ada peperangan di zaman Nabi? Artinya begitu Nabi mengangkat pedang melawan yang zolim, yang hak itu hak, Nabi Muhammad orang terdepan. Gak ada satupun sahabat yang dapat berdiri menentang kemarahan Nabi. Karena itu tiru juga kalau ada agama Allah dilecehkan, kita harus orang terdepan seperti Nabi kita Muhammad SAW membela agama Allah. Karena siapa lagi yang mau membela agama Allah kalau bukan kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita, menguatkan hati kita, terkhusus di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Perbanyaklah solawat, sebaik-baiknya solawat. Silahkan amalkan segala macam amalan solawat yang sebaik-baiknya. Insya Allah bermanfaat buat diri kita, daf'ul bala, memberikan rezeki yang lancar dan segala macam. Karena itu perbanyaklah solawat, memberikan ketenangan kepada diri kita. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat Al-Quran, ada dua untuk daf'ul bala, menolak daripada bala dan musibah. Yang pertama, perbanyak istighfar, zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengagungkan dan membesarkan, memperbanyak salawat agar kita mendapat syafaat Nabi di yaumil kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إقرارا بربة وإكراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى وسلم صحبه الغرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عم الغالب سيدنا علي بن أبي طالب ولا ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سبتين الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تبن بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الآباء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر المسيحيين الإسرائيليين والمنافقين ربنا تقبل منك إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة